expander aja nggak bisa naik, dan penumpangnya tadi diturunkan jalan kaki karena saking tingginya. Oke, ini udah sampai di kampung Nepal Dusun Butuh. Jadi biasa disebut juga kampung ini namanya Nepal Van Java. Kenapa dikasih nama Nepal Van Java? Karena memang bentuk perkampungannya itu hampir mirip-mirip dengan yang ada di Nepal, di negara Nepal sana. Ini luar biasa, berkabut antara karena hujan atau memang di sini di tempat pegunungan gini terus sering ada kabut, saya kurang paham. Tapi ini memang berbarengan dengan ada rintik-rintik hujan. Dan sekarang waktunya itu sekitar jam setengah 12. Masuk sana ya Pak ya? Ya. Jadi yang jadi pengunjungnya luar biasa sekali ini untuk sekarang, pas kebetulan nih hari Minggu. Nih mobil udah berdatangan, parkiran di sini. Nah, kita nanti cari parkir di atas sana. Oke. Jadi memang tempat ini luar biasa dikunjungi sama warga sekitaran sini, terutamanya di daerah Jawa Tengah. Ini namanya Nepal Van Java. Ini kita udah sampai di bawah masjid. Nanti kita mampir dulu dan sedikit saya akan lihatkan biar kita puas berada di tempat sini, karena jauh-jauh kita udah datang. Kalau nggak menikmatinya dengan seksama kayaknya kurang puas. Ini kita kalau misalkan berada di jalan sini, di bawah sini udah rumah-rumah dan kesananya lagi jurang gitu. Terus yang sebelah sana ada kayak semacam tempat-tempat pertanian para warga ada di sebelah sananya. Ini rumah warganya, kurang lebihnya semacam ini. Oke, jadi ini sebetulnya baru aja saya datang ke sini, ini belum ada kabut setebal ini, tapi setelah beberapa menit saya nerbangkan drone, kabutnya udah luar biasa. Ini kita mau coba jalan-jalan sekitaran sini, di sekitaran rumah warga. Wah, jadi rumah-rumahnya kurang lebih semacam ini. Di atas sudah ada rumah, bawah rumah udah langsung ketemu rumah lagi, ini kayak gini. Kelas berapa? Kelas 2? Kamu kelas berapa? Kelas 4. Oh. SD-nya di mana SD-nya? Jauh dari sini, jauh. Mbak, Teng Sabin apa Wangsul? Ajeng Teng Sabin. Nih, rumah-rumahnya kurang lebih semacam ini. Ini biasa disebutnya sebagai Nepal Van Java yang ada di Jawa Tengah. Wow, ini lumayan tebal kabutnya. Tadi waktu kita datang ke sini belum terlalu tebal. Ini udah mulai naik kabutnya. Ini adalah bagian dari homestay. Bu, monggo. Ajeng teng masjid. Rada tanjakane rada dhuwur nggih. Nggih, kula niku jane ngandhap muka besok gitu. Lagi alon-alon lah. Nggih. Nggih, monggo. Kondur pundi? Kula Kendal mriko Sukorejo. Nggih. Narak ngen kula. Nggih, gampil mangke matur nuwun. Nggih, lenggah. Monggo, monggo Bu. Nggih, ngatur. Kula tak teng mandhap riyen. Nih, jadi di depan rumah warga itu nyaris tidak ada halaman yang luas karena di depannya sudah langsung tebing kayak semacam ini.
Jadi motor pun nanti nitinya lewat depan-depan rumah yang sempit kayak gini. Tapi mereka sudah terbiasa, jadi nggak terlalu kaget dengan kayak apa perjalanan ataupun tempat yang seperti ini. Nah ini kalau misalkan depan rumah langsung di bawahnya itu loh udah ada atap rumah. Wow. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin suatu waktu pengen datang ke sini, nggak usah khawatir nantinya gimana cara nginapnya, misalkan kemalaman, karena di sini banyak sekali disediakan homestay. Kalau untuk masalah makan juga udah pasti ada, karena ada spot-spot makan semacam di bawah kayak gitu, warung kopi segala macam udah disediakan. Nah, ini udah waktunya zuhur. Oke, jadi di sekitaran sini juga ada sedikit kayak pasar dadakan. Ini memang ada terus tiap hari, Bu? Iya, tiap hari. Ada. Cuman kalau di sini mungkin hari-hari yang paling ramai dikunjungi Sabtu sama Minggu. Ini kebetulan di hari Minggu ya. Iya, Wah. Jadi kita ini lumayan bersyukur ada tempat yang semacam ini. Ibu ramai ya Bu ya dagangannya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, ini hasil dari pertanian sini semua ya Bu ya? Oh, syukurlah. Yang kayak gini putih-putih ini apa? Keripik atau apa itu? Opak dari singkong. Oh iya, ini ada sawi. Monggo Bu, kamu coba lihat-lihat dulu. Iya Bu. Jadi ini kalau misalkan mau makan juga ada warung makan kalau nggak salah di sini. Ya. Nah, ini titik tengahnya kalau nggak salah. Jadi ada semacam jalur evakuasi juga di sana. Ibu, monggo Bu, rame. Yeah. Nah, ini banyak sekali orang-orang berjualan di sini. Kalau misalkan kita mau lihat jalan masuk lorong-lorong, kurang lebihnya semacam ini. Jadi misalkan kita mau masuk ke rumah-rumah, nah kayak ginilah kurang lebihnya. Wow, ini jadi harus benar-benar hati-hati kalau kita mau menuruni jalur ini. Apalagi kalau kita menggunakan motor dan belum pernah berada di sekitaran, belum pernah melewati jalur ini. Jadi mungkin lebih bagus hati-hati gitu. Ini kayaknya saya penasaran sekali karena di depan gedung serbaguna ini banyak sekali warga yang mengambil foto di sana. Itu bisa dikatakan sebagai spot foto katanya ya Mas ya? Oh iya, benar. Benar ya? Oke. Kita mau coba ke atas sana Mas. Ya, boleh. Kita mau coba naik ke atas. Jadi kalau dilihat dari atas ketinggian kurang lebihnya semacam ini. Ini kebetulan memang cuacanya kurang mendukung pas ada sedikit hujan. Jadi kabutnya pun kelihatan tebal, tidak terlalu nampak untuk persawahannya. Wow. Kandang wedhus kados ngoten. Wow. Ini luar biasa sekali. Jadi jenisnya wedhus gembel. Wedhus gembel nggih. Iki nek mriki kerasane ini gembel. Nek niku Jawi niku nek teng mriki wong wonten wit ron-ron rak mboten Nggih, enten. mboten saged. Niku rak pakane juk ming ngoten iki rak kirang cocok. Ini sebetulnya kandang kambing, tapi saya lihatnya seperti rumah ya Pak ya, kayak rumah modelnya. Kita kalau lihat sepintas ini saya pikir kamar rumah. Nah, ini pintu utamanya, ini jendela rumah. Ternyata ini dipakai untuk kandang kambing. Wah, pemandangan ini luar biasa. Ini kok ket wow kebun gaji nih kan jam 12 nang pun Jawa. Kalih wingi Oh. jam 12 nang niku Jawa. Jawa. Nggih. Harusnya nek jam-jam sementen nek ora Jawa kadosnya saya nggih Bu, nggih pemandangane nggih. Napa nganune biasa niki embun niki. Biasane nek nganu badhe tuhun niku pancipun Tetep kabut ngoten karena di ketinggian nggih. Nggih. Tapi nek enjing niku nggih kadang enten sunrise tapi kadang wonten. Iya. Matur nuwun, kula Nggih, tak beri kemrian. Nggih. Ngoten iki. Makanan hangat, bisa dingin.
Iki no. Model apa nih jadi? Kuno. Priuk, model priuk atau biasa disebut juga ini cerek ya Bu ya. Iya, ceret. Tapi zamannya zaman kuno modelnya kayak gini nih cereknya. Ceret. Ini jam berapa? 4:30 kalau nggak salah Bu ya. Tapi ademnya udah luar biasa di sini. Nggih. Udah dingin sekali. Biasa genen ini Bu. Nggih. Nek aduh bener. Lah nggih. Pati anget. Oh, badhe anget niki Pak nggih. Heeh. Niki padahal nembe jam 3:30 gangsal nggih Pak. Nggih, Jam gansal. Kirang sekedhik kirang. Gangsal. Jam gansal. Nggih. Lah wau asar niku jam pinten? Jam sekawan. Sekawan. Oh, mriki asare jam sekawan. Nggih. Oh. Nek minggu jam 3 pun. Mpun jam 3-an tenggen Ini kula. lak ngeten. Mayoritas petani Heeh. jarak jauh. Oh, ngoten. Juk digawe akhir Oh. pasare niku. Heeh. Lah nek maghribi nggih tetep jam 6. Tetep. Oh. Nanti petani sing ping gunung niku ora perjalanane jauh. Nggih. Heeh. Niku pun pancen cuacane ekstrim nek kabut teng gunung ngeten niku. Ngoten. Lah aku bingung mau kok jam 4 kok lagi adzan apa aku sing kleru apa piye. Mriki ramene nggih sak bare wonten viral niku napa pripun Pak mriki Pak? Nek sing rame pendaki napa nang jaman kuno. Zaman kuno. Nggih, mboten dikelola. Nah, terakhir niku wonten tamu saking Jakarta niku nggumun kali alam mriki. Pemandangane ngoten. Pemandangane ketinggian segini kok wonten Manusiane. Nepal. Kakek saya kan orang India dekat sama Nepal. Kalau Rai Panjang jalan-jalan di Nepal. Berarti Nepal kali mriki sanjane saya mriki ngoten. Nggih, samune niku bedane perumahan niku mriku tasih perumahan niku. Kuno. Wonten jendela kuno Oh, kabeh. heeh. Di gambar itu. Heeh. Yuk ketinggiannya mriki 2.500 sampai pojok kampung. Mriko 3.000. Oh, lebih tinggi mriko Nek nggih. wonge padha kali wong mriki. Oh, Letek-letek wong letek-leteke nggih sami. Oh. Mbok Oh. sedina adus ping 3 wonge tetep Heeh. Isine- Cara pakaiane Nggih, barang. kan cuma gunung. Heeh. dataran tinggi niku to. Nggih. Yo sayure padha. Oh. Ya wonten wortel, wonten tomat, wonten Ah. loncang, wonten lubis. Iya. Ini kok petani ning kampung wisata. Heeh. Ning bedane dhuwure kampung niku bandara internasional. Oh, nggih. Biasane nek ajeng dugi mriku niku Nggih. beto pesawat sanjange Pesawat. wonten bandarane Sing ngoten. tamu-tamu luar nak wonten Hmm. gambar teng riku Pak. Nggih. Yo bedane malih nek teng riku dingin langsung salju, nek Teng mriki dingin kabut. Nggih. Heeh. Turis-turis teng riki hampir rame tok. Oh, jadi banyak Pak yang datang ke sini Wah, nih. Itali sama istrinya di tempat anak saya. Oh. Itu pemain sepak bola yang orang Nigeria. Heeh. Matan Konate. Heeh, Konate. Nginep di Wow, sini. wow, wow. Kemarin Malaysia, berapa? 6 6 hari nginep di sini. 6 hari. Enggak mau pulang. Hah? Di rumah anak saya 2 hari. Dari Pira mau kepengen Oh, cuman pengen jalan-jalan tok gitu toh, Pak? ke lahan Ke perkebunan. Tegalang, ikut ini. Oh. Lu ada merti dusun di sini kan. Heeh. Nasi Japar, bulan Japar ada Heeh. wayang kulit. Wayang, heeh. Ikut sama anak semalam tuh. Jadi, Diajak. iya. Jadi mungkin buat kalian yang kepengen datang ke sini mendapatkan pas momen lebih bagus itu di bulan Safar ya, Pak ya? Iya. Itu tiap kampung lereng Sumbing itu Mm. ya, Oponya Adran? mengucapkan syukur sama Yang di Tuhan. atas, Selama 1 tahun penghasilannya diberi lalu selamatan. Oh, selamatan gitu. Iya. Oh. Tapi yuk pakai hiburan. Hiburan wayang kulit. Wayang kulit ada yang dari Tayub, ada dari Jogja. Mm. Ya, macam-macam. Itu di bulan Safar. bulan Sapar tapi harinya enggak sama. Harinya nggak Kampung sama. sini Mm. sama kampung sebelah itu tidak Iya. barengan. Jadi kami ini kan pernah di daerah Kalimantan Barat. Hmm. Di Kalimantan Barat itu ketemunya sama orang-orang Dayak ya Bu ya. Ya. Nah di sana juga ada kegiatan semacam gawai Dayak. Itu sama semacam syukuran gitu Ya, maksudnya. buat keselamatan. Dia itu kan kebiasaan setiap kali panen raya itu diadakan semacam syukuran dalam 1 tahun cuma sekali gitu loh Sama, Pak. seperti Berarti saya. sama di sini Sama. ya. Oh jadi untuk apa ya semacam Ya.
terima kasih sama terima Tuhan. kasih sama Tuhan, betul Yang semacam memberi itu. rezeki. Tapi kalau di sini di bulannya bulan Safar. Safar. Kalau di sana kalau nggak salah untuk Kalimantan Barat itu setiap bulan 5. Bulan 5 itu maksudnya bulan Mei kalau nggak salah gitu. Kalau Bulan sini di bulan nasional. Safar, bulan nasional. Kalau misalkan sedikit banyak tentang sejarahnya ini Pak, ada nggak sejarahnya? Gimana? Saya di ini kan ya enggak Ya. saya mau mengumpulkan yang aneh-aneh toh. Yang ada apa adanya. Apa adanya dari kakek Heeh. saya. Iya. Itu cerita aslinya kampung sini itu di bawah sana jauh. Dulu zaman nenek moyangnya. Iya. Nah tadi bawa motor lewat mana? Nah iya, lewat di Bawah. kampung Temanggung. Iya, saya dari Baraan. Tembara. Marak. Dari Temanggung. Emang panggung sana. Bukan naiknya dari Kaliangkrik, Dari Kaliangkrik naik terus. lewat tanjakan berat itu. Iya, Nah, ada kandang ayam. ada kandang ayam Sebelah banyak. bawah kandang ayam yang bau itu, kampungnya di sana. Oh, dulunya di tahun berapa? Enggak tahu tahun tapi zaman nenek moyang. Oh, gitu. Zaman dulu. Dulunya nenek moyangnya kampungnya namanya Desa Brajan. Desan Berajan. Desa Brajan. Karena di sana jauh dari air, mata air. Kalau ke barat, ke bawahnya kampung Mendengan. Kalau ke timur, bawahnya kampung Bengkol. Tapi lahan pertanian di sini sudah Oh, perjalanan Jauh. kan 2 jam, 3 jam iya. dulu. Nah, berhubung itu ada orang di lahan sini itu hujan lebat, terus ngaup di gubugang di sawah. Di Tegal. Pondok namanya. Nginep. Gubuk. Nah, nginep di sebelah itu banyak titik air. Mata air gitu ya. Mata air itu. Terus di sana ngobrol-ngobrol, kepengen pindah. Oh. Semua pindah sini Iya. karena kampung Brajan jauh air, di sini dekat, banyak sekali. Jadi ganti nama kampung Butuh karena butuh air. Oh, begitu. Butuh air. Iya. Oh, jadi asal usulnya Asal-usulnya di bisa sana. yang di sini ini ya, Bu ya. Punahnya pemakaman di sana itu kurang lebih 100 tahun. Pemakaman sudah punah itu. Oh, udah punah. Nek, Tapi kalau misal rumah-rumah masih ada toh, Pak? enggak ada. Sekarang udah ada jadi semua lari ke sini semua. bawah kandang ayam Iya, itu tahu. sebelahnya. Kan sebelahnya kayaknya agak jurang kalau nggak salah ya. Iya, Agak sebelah sana. sebelah sananya. Itu untuk pindah sini semua. Sini semua. Ya, ada yang tukar tambah, ada yang dijual, pindah sini. Jadi nggak ada sekali yang di sana. Nggak ada. Nggak ada. Mereka udah Tapi pindah sini. batasnya makam itu sekarang yang masih kelihatan cuma satu, batu besar di pojokan itu masih. Oh, gitu. Kalau pohon jambu itu sudah kurang lebih 80-an tahun. Sudah. Dulu kan mbah-mbah saya masih betik kuburan masih tahu lah. Tahu ya. Masih tahu. Tahu sejarahnya lah Tahu kurang lebihnya sejarahnya. kayak gitu. Ini kita kalau mau lihat di daerah perkampungan, apalagi di pegunungan nih, khasnya kayak jendela atau dinding-dindingnya ini kuno ya, Kuno. yang kayak gini Pak ya. Ini jadi apa Ini namanya model kuno? buatnya Semuanya. Hah? sama merdeka. Oh, Tahun apa 45. pas kemerdekaan. Buat Berarti ini rumahnya. belum pernah diganti yang di Belum. deretan sini ya. Ini Nah, tinggal berapa rumah yang masih masih kayak gini. biar masih pokok masih bisa dipakai di anak-anak. Oh, Tapi- biasanya kan ada istilah poro. Di sini ada enggak Ayo poro? seperti ini, Nah, bekas ini. Ini poro. Ini yang Jadi poro itu dalam bahasa Jawanya adalah apa? Dalam Indonesianya adalah tempat untuk untuk menyimpan apa semacam pakan Terutama ya jagung jagung. itu ya. Kadang padi juga ya, Pak ya. Ada. Jadi ada poro. Ini depan kita ini poro namanya. Nah, di atas ini poro itu biasanya letaknya di atas tungku supaya ada pengasapan biar kering gitu Pak ya. Terus ada anjab. Itu namanya anjab ya Pak ya. Anjab itu ya letak piring atau apa gitu. Kalau zaman sekarang udah pakai rak yang model minimalis itu. Nah, kalau dulu ya modelnya kayak gini. Ini anjab namanya. Biasanya untuk nyimpan lauk juga di situ ya. Bisa. Kalau dulu. Kali Pak Sinten Pak, kula kok mboten tepang kula. Pak Haryono. Pak Haryono, nggih kali Pak Haryono niki. Oke. Nggih, Bu. Jadi ceritanya sama Bapak tadi,
Sebetulnya di daerah sini ini namanya itu Dukuh Butuh. Dukuh Butuh itu sebetulnya dari dulu sudah biasa dilewati pendaki dari luar kota, entah yang dari Jakarta, dari Surabaya, pokoknya dari seluruh Indonesia. Kalau misalkan mau pergi ke atas gunung, namanya Gunung Sumbing di sini, itu mereka akan melewati jalur ini, Pak ya. Ada satu lagi mungkin daerahnya. Jalur Gunung Sumbing ini ada 3. Ada berapa? Ada 3. Jalur utama Butuh ini. Butuh, Terus Pledung, Wonosobo, daerah Wonosobo. ha. Terus daerah Jepit itu daerah Temanggung. Temanggung. Iya. Nah, menurut cerita yang tadi diceritakan sama Bapak, mulai viralnya itu mungkin sekitar tahun 2014. Mereka yang datang ke sini itu sebetulnya sebagai pendaki yang memviralkan gitu, sebagai pendaki yang berasal dari Jakarta gitu Pak ya. Nah, setelah dibanding-bandingkan ternyata letak di daerah sini dengan yang di daerah Nepal sana hampir sama. Kata Bapak di sini itu perkiraan sekitar 2.600 mdpl ketinggiannya, sedangkan yang di Nepal itu sekitar 3.000 mdpl. Persamaan yang kedua, untuk rumah hampir kurang lebih sama karena di atas ketinggian gitu ya. Cuman kalau di sana itu rumahnya nyaris nggak ada jendela. Terus kalau masalah pakaian atau orang-orangnya, kata Bapak itu letak-letaknya itu, maksudnya muka-mukanya gitu hampir malah sama persis ya Pak ya dengan yang ada di sini, dengan yang di Nepal sana. Terus satu lagi bedanya, kalau yang di sana itu sudah ada landasan pesawatnya untuk turun sampai ke lokasi tempat sana yang ketinggian 3.000 mdpl ini, sedangkan di sini masih hanya bisa jalan kaki. Jadi semacam itu kurang lebihnya. Nih saya lagi genen. Genen itu istilahnya Obat hangat. menghangatkan badan. Kalau genen itu dari kata geni. Geni itu kan bahasa Indonesianya api. Nah, terus supaya mendapatkan kehangatan kita ngambil dari api di depannya gini, bukan ngambil dari api, maksudnya duduk di depan api, namanya genen gitu, istilah orang Jawa gitu Pak ya. Nah, ini sebetulnya baru jam 5-an. Tadi itu saya jam 4 ya udah ngerasa sekali bagaimana dinginnya daerah sini jam 4. Dan kita bisa lihat tadi kabutnya itu selalu berdatangan gitu. Nanti ada datang, hilang lagi, terus-terusan gitu Pak ya. Tapi untungnya di tempat saya ini, di penginapan homestay yang di rumahnya Bapak ini, namanya apa Bu? Rumah Biru. Ya, namanya homestaynya Rumah Biru itu mendapatkan fasilitas mandi dengan air panas. Jadi nggak khawatir kalau misalkan kalian datang ke sini, di sini untuk mandinya dapatkan fasilitas mandi air panas. Memang ada mesinnya ya Pak ya, pakai shower bersih lagi. Jadi mungkin itu aja. Kira-kira suasana perkampungan di ketinggian sekitar 2.700 mdpl yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.